1122 Paus Gregorius ribut dengan Hendrik IV yang outputnya dari the rule of man menjadi the rule of law. 10 tahun kemudian timbullah Bill of Rights, diikuti Revolusi Amerika, Revolusi Prancis. Seluruh dokumen itu akhirnya masuk mewarnai, menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan berujung kepada Undang-Undang 1945 yang amandemen keempat. Gregorius tidak pernah menjadi inspirasi dari founding person kita untuk menyusun konstitusi itu. Jadi kacau timeline filosofi Anda salah itu. Kan itu kan. Jadi pertanyaan kenapa integritas bisa berubah tuh? Kan rasa iri atau rasa tidak puas tuh. Sampai akhir. Itu intinya tuh. Beri tepuk tangan dulu ini. Ini kuat. Integrer dalam bahasa Latin artinya kokoh tegak. Lawan dari integrer ada corruptio. Corruptio artinya patah itu. Jadi kalau Anda mengabaikan integritas, Anda pergi pada corruptio. Anda nggak bisa bilang integritas saya 20%. Enggak, integritas itu 100%. Corruptio itu 100%. Itu dua nilai yang bukan ordinal tapi nominal. Hitam atau putih itu. Godaan itu yang dari awal kita pastikan hari ini. Itu godaan itu. Banyak fraud Anda akan hadapi itu. Tapi tentu Anda mesti memilih. Bicara, berucap, memutuskan dari awal sampai akhir di dalam skema yang lurus atau yang bengkok, terserah. Itu intinya di situ tuh. Nah, saya hanya bisa menuntun Anda untuk mengetahui bahwa tidak ada tukar tambah integritas, nggak ada tukar tambah itu. Karena sifat integritas itu imperatif, dia adalah perintah moral dalam Immanuel Kant namanya itu perintah moral, nggak ada tawar-menawar di situ. Jadi itu yang kita sebut janji atau bersumpah itu kan nggak boleh ditawar-tawar. Saya bersumpah tidak akan menyelewengkan jabatan, tapi kalau hari Minggu boleh terima amplop kecil. Nggak bisa itu dasarnya. Nah itu yang membuat asal usul kalau kita lihat misalnya, kenapa akhirnya kerusakan terjadi dalam sistem pengadilan kita? Karena ada yang merusak perjanjian awal. Kan di dalam hukum ada prinsip pacta sunt servanda, a pact must be served. Tapi di belakangnya ada conditional, rebus sic stantibus. Bila hal-hal yang dipertandingkan masih stand still, standibus, masih berdiri sama. Situasi ini dimulai ketika satu waktu di kira-kira tahun 1000-an itu, ketika mulai hukum dagang itu dibuat. Di Itali, di pinggir pelabuhan itu berjejer tukang memberi pinjam uang untuk bawa barang menyeberang ke Sisilia misalnya. Jadi si tukang kapal minjem uang aja dia di situ. Dia kasih jaminan macam-macam, emasnya atau jam tangannya apa segala macam. Biasanya yang disebut peminjam itu ada bangku, terus dia taruh, Anda mau minta berapa dikasih gitu. Ya sekarang juga mungkin masih berlaku di tempat yang lain tuh. Ada bangku di situ. Satu waktu ada peristiwa, begitu kapalnya tiba, dia punya uang, dia mau tebus jaminan itu, si pemberi jaminan itu udah kabur. Marahlah si kapten kapal ini. Lalu dia injek bangku itu sampai rusak, patah. Karena dianggap tidak berprinsip pacta sunt servanda. Bangku itu rusak. Bangku di dalam bahasa Latin, bank, rusak, rota. Dari kata itu timbul istilah bangkrut. Bangkunya rusak. Karena perjanjiannya busuk. Jadi kita ada perusahaan yang bangkrut, iya. Dulu namanya bangkrut itu orang Inggris bilang bankruptcy, orang Italia bilang banco rota, karena bangkunya dipatahin. Jadi secara fisik bangku itu rusak. Itu pertama
tanda ada integritas yang patah itu. Artinya ada korupsi di situ. Jadi banyak peristiwa yang bisa kita bayangkan diuji integritasmu. Nah itu yang disebut sebagai moral call di dalam prinsip etika Kantian. Beda dengan etika utilitarian tadi. Dalam etika Kantian, prinsip pertama adalah apa yang Anda anggap benar berlaku pada orang lain. Apa yang orang lain anggap benar Anda setuju, Anda harus lakukan itu. Tapi dalam transaksi hukum itu selalu dia mengalami bangkrota, bangkrut secara moral itu. Itu intinya. Jadi poin saya adalah itu yang disebut putusan moral Anda tentukan dari awal. Begitu Anda masuk hakim, Anda tentukan di situ. Kalau Anda mau jadi penjahat, Anda tentukan juga. Itu fair. Bagi Aristoteles, virtue orang itu beda-beda. Kalau Anda menjadi penjahat, jadi penjahat yang benar. Menjadi hakim, jadi hakim yang benar. Jadi rampok yang benar. Karena dianggap oleh Aristoteles, manusia itu di dalam dirinya ada hal yang harus dia maksimalkan. Jangan jadi perampok tapi kemudian ketangkap minta maaf, nyogok. Nah, itu perampok bego tuh. Jadi lakukan sesuatu dengan dalil Anda sendiri. Mau rusak dengan bagus. Jangan tanggung. Mau baik dengan bagus. Kalau tidak, integritas dipertanyakan. Integritas seorang penjahat adalah kalau dia merengek pada hakim. Artinya si penjahat gak punya integritas. Gitu intinya. Namanya arete atau virtue. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Dapat gak semuanya tadi? Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Masih dari perempuan? Ada? Oke, kita beralih. Yang di sebelah kiri. Ya, bicara. Tapi jangan ceramah ya. Nanya langsung. Nanti ada forum untukmu. Saya memang nanti akan membuat khusus pelatihan buatmu, kamu ngomong aja sendiri. Ya. Ini nanya, nggak usah challenge. Iya. Kalau kamu udah ngomong mau challenge, saya suruh duduk kamu di situ. Ya. Serius ini. Yuk. Izin Pak Rocky. Saya di sini. Bertanya ya, bertanya. Iya Pak, bertanya. Ya silakan. Pertama, saya udah agak khawatir nih, kamu akan makan slot. Karena kemarin waktu acaranya Prof Edi ini nanya, nggak apa yang ngomong, tapi nanti akan saya buatkan khusus pelatihan buatmu. Siapa namamu siapa? Rangga Lukita Desnata Pak. Rada? Lukita Desnata, nomor urut 30. 30, oke siap. Nanti saya bikin judul pelatihan khusus buatmu, kau bintang tamu. Okay. Tapi ini bertanya ya, oke silakan. Pertanyaan pertama, saya ini melaksanakan perintah dari Pak Kapusdikat Pak. Mengenai pertanyaan tentang integritas, yang kedua tentang feminin. Yang pertama tentang integritas menyangkut 1122 Paus Gregorius ribut dengan Hendrik IV yang outputnya dari the rule of man menjadi the rule of law. 100 tahun kemudian timbullah Magna Carta. 300 kemudian timbullah habeas corpus. 10 tahun kemudian timbullah Bill of Rights, diikuti Revolusi Amerika, Revolusi Prancis. Seluruh dokumen itu akhirnya masuk mewarnai, menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan berujung kepada Undang-Undang 1945 yang amandemen keempat. Dari 1122 sampai saat ini usianya 1000 tahun. Dokumen itu hanya 3 pembicaraan. 1 mengenai keadilan, 2 mengenai separation of power, 3 mengenai hak asasi manusia. Pertanyaan saya kepada Bung Rocky Gerung. Lega saya kamu langsung masuk di situ pertanyaannya. Ini memang saya catat Prof. Ya. Dia akan jadi murid ini kita, rumah filsafat kita. Ya. Oke, langsung pertanyaan ya. Pertanyaan saya, mengapa di luar sana setelah 1000 tahun Prof, gitu ya. Setelah 1000 tahun di luar sana masih menganggap entitas separation of power khususnya Mahkamah Agung, gitu Prof ya. Masih menganggap dalam memutus perkara masih melihat siapa yang berkuasa. Siapa the rule of man-nya di republik ini, di luar sana. Itu anggapan, itu hipotesis. Letak salahnya di mana? Itu pertanyaan pertama Pak. Waduh, pertanyaan. Oke, sudah. Cukup, satu aja dulu. Ya, kedua feminin Pak. Ini udah satu aja, nggak usah penjelasan. Yang feminin langsung pertanyaan aja. Ya, pertanyaan. Nanti ada forum buatmu. Oke. Memang saya udah. Forum untukmu ada khusus. Ya, langsung pertanyaan ya. Saya cut nih, kalau kamu masih presentasi saya cut. Oke. Langsung pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, saya mau men-challenge Prof. Rocky. Udah.
Boleh, Prof. Oke, Prof, langsung jawab pertanyaan Ya. pertama. Silakan Ya. kamu di belakang. Oke. Dek, silakan di belakang. Udah cukup. Dek, udah cukup di belakang. Rocky, dia yang berkuasa pada saat ini. Kalau boleh saya duduk, kalau tidak saya tetap di sini. Bagaimana, Pak? Oke. Dengan segala risiko saya ambil. Prof Rocky. Langsung, Ya, Dek, Prof. sini, Rocky. Dek, pertanyaan, langsung pada pertanyaan ya, ayo. Adilkah perlakuan Taliban terhadap wanita-wanita Afghanistan pada saat perang mereka melawan Uni Soviet dan Amerika Serikat yang menjadikan wanita sebagai mesin-mesin produksi anak? Kaitkan dengan filsafat feminis. Terima kasih, Pak. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah buat teman kita dari Aceh. Aceh ya? Oke, silakan Prof. Silakan Pak Rocky. Calon murid Pak, Prof. Karena udah mendekati setengah gila juga sama kayak Pak Rocky. Ya. Tapi memang ada satu pertanyaan ya, kapasitas itu bagus untuk itu, tapi juga mesti harus belajar nanti terkait mengenai strategi dan taktik, itu yang lain. Jangan kemampuan kita, kecerdasan kita itu memancing justru ketidaksukaan. Dikit-dikit aja, tipis-tipis aja kasihnya sehingga kemudian orang penasaran. Prof langsung, tembak aja. Oke. Gregorius tidak pernah menjadi inspirasi dari founding person kita untuk menyusun konstitusi itu. Kan sistem Gregorius bahkan setelah itu seluruh sistem peradilan kepausan itu basisnya adalah inkuisisi. Kan inkuisisi artinya saya tuduh Anda buktikan Anda salah apa tidak kan. Jadi kacau timeline filosofi Anda salah itu. Indonesia menyusun konstitusi setelah prinsip-prinsip inkuisisi itu hilang. Karena itu Indonesia memasukkan pertama-tama ada pasal-pasal tentang human rights yang nggak ada di dalam sistem inkuisisi Romawi kan itu. Jadi Anda menggabungkan dua hal yang sifatnya sulap menyulap itu. Itu kacaunya di situ. Oke, saya nggak usah tambahin kekacauan itu. Soal Taliban, di dalam hukum perang ada yang disebut ius in bello dan ius ad bellum. Kan belajar itu kan. Hukum untuk memulai perang dan hukum setelah perang berlangsung itu. Alasan untuk memulai perang diatur melalui Statuta Roma. Alasan di dalam keadaan perang diatur melalui humanitarian law itu. Kan beda kan? Jadi Anda mesti terangkan yang Anda maksud dengan strategi itu ius in bello atau ius ad bellum. Karena Anda belum terangkan artinya Anda mengacaukan itu. Jadi saya nggak perlu jawab. Oke. Ada lagi yang lain ya. Oke, tengah, cewek silakan. Cewek dulu biar nggak curcol nanti. Yo, beri tepuk tangan.